Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan terkait pembahasan mengenai LKPD 2 ya. Jadi di sini Mbak Vidya akan mensimulasikan tutorial penggunaan PET pada LKPD 2. LKPD 2 yang berjudul Bumiku Tanggung Jawabku. Nah, kita scroll ke bawah. Untuk tujuan kegiatan LKPD yang kedua ini, diharapkan setelah mempelajari ini, nanti kalian bisa menyebutkan contoh gas rumah kaca, bisa menganalisis hubungan pemanasan global terhadap perubahan iklim, apa saja dampak perubahan iklim terhadap ekosistem, terus upaya menanggulangi pemanasan global bagaimana, dan juga nanti kalian diharapkan untuk membuat karya sebagai upaya untuk menanggulangi perubahan iklim. Nah, kemudian untuk di LKPD 2 ini, kalian diminta untuk menonton kedua video. Jadi di sini ada video 1 dan video 2. Kalian bisa klik linknya, klik ini linknya, atau bisa juga di copy pastekan, atau kalian bisa men-scan barcode yang tersedia. Nanti kalian nonton videonya, kedua video ini, video pertama dan video kedua, dengan seksama ya, dan dipahami apa isinya. Selanjutnya, setelah kalian selesai menonton videonya, kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Berdasarkan video yang telah kalian tonton tadi, tuliskan hasil analisis kalian terkait permasalahan-permasalahan atau dampak pemanasan global yang ada dalam video tadi pada kolom di bawah ini. Jadi kalian tulis video pertama permasalahannya apa saja, video kedua permasalahannya apa saja. Nah, selanjutnya kalian jawab pertanyaan, tuliskan analisis kalian terkait penyebab utama dari permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, dari berbagai permasalahan yang ada tadi, kalian tuliskan penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut itu apa. Setelah itu, kita masuk ke penyelidikan menggunakan PET. Seperti LKPD sebelumnya, kalian siapkan alat dan bahannya. Di sini menggunakan komputer, laptop, handphone, kuota, kemudian aplikasi PET, alat tulis, dan buku paket IPA atau referensi belajar lainnya. Nah, pada LKPD 2 ini ada dua kegiatan juga. LKPD yang kedua ini, kegiatan pertama yaitu photon absorption. Sama seperti di LKPD 1 ya atau percobaan sebelumnya, kalian bisa membuka PET secara online maupun offline. Untuk lebih cepatnya secara online kalian salin saja linknya ini yang ada di LKPD, lalu kalian pastekan ke Google kalian, bisa di Google atau Chrome ataupun Internet Explorer lainnya. Nanti kalian tunggu, jadi kalau yang online ini harus terhubung ke internet ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian pilih simulasi yang ketiga, yaitu yang ini, photon absorption. Kalian pilih itu, maka nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, di sini Mbak Vidya akan menggunakan PET yang secara offline ya. Ini Mbak akan buka. Oke, ini ya. Oke, begini. Jadi di tampilan kiri simulasi PET, di kanan ada LKPD-nya. Nah, setelah kalian buka, kalian tadi kan pilih photon absorption. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu, pilih build atmosphere. Artinya di sini membuat atmosfer pada menu atmosfer gas. Ya, di sini ya. Kita pilih yang build atmosphere. Nah, selanjutnya kalian isikan
masing-masing molekul itu berjumlah 5. Di sini untuk CH4 atau gas metana itu diisi 5. CO2 atau karbon dioksida diisi 5. Kemudian H2O juga diisi 5. N2 diisi 5. Kemudian yang O2 juga diisi 5. Semua molekul ini kalian isikan 5 sehingga muncul tampilan seperti ini ya. Lalu, langkah yang nomor 8, geser pengatur cahaya pada senter ke kanan. Ya, jadi di sini ada senternya ya. Kita geser ke kanan. Nah, maka pertama kita coba dulu pada senter infrared foton berwarna merah. Jadi, ketika sinar inframerah ini ditransmisikan atau direfleksikan pada molekul-molekul ini, apa yang terjadi? Nah, kalian amati manakah molekul yang meneruskan radiasi dan mana molekul yang memantulkan radiasi. Kalian catat pada tabel 1 yang ada di halaman 24. Coba untuk yang radiasi sinar inframerah terlebih dahulu nih. Untuk CH4 itu gambarnya seperti ini. Atomnya C-nya ada H-nya ada 4, C-nya ada 1. Nah, dia ketika sinar inframerah diteruskan atau dipantulkan. Coba kalian perhatikan yang ini. Oh, ternyata dia dipantulkan. Berarti kalian centang. Kemudian yang CO2 ini gambarnya seperti ini molekulnya. Dia dipantulkan atau diteruskan. Oh, dia diteruskan. Nah, sama halnya untuk yang H2O, N2, dan O2 juga sama seperti itu. Kalian centang sesuai hasil pengamatan kalian ya di sini. Kalau misalnya dia diteruskan, ya berarti kalian centang yang diteruskan. Seperti itu ya. Kemudian, setelah itu, setelah selesai yang radiasi inframerah, kalian ganti ke visible photon atau radiasi UV. Nah, di sini sama halnya, kalian cuma ubah aja ke senternya warna kuning. Jadi akan berubah sinar dari inframerah menjadi sinar UV. Kalian perhatikan, amati manakah molekul yang meneruskan radiasi dan mana molekul yang memantulkan radiasi. Nah, kalian checklist hasil pengamatan kalian pada tabel 1. Nah, tabelnya ada di halaman 24. Coba kalian lihat pada CH4 diteruskan apa dipantulkan? Oh, ternyata diteruskan. CO2 apakah diteruskan atau dipantulkan? Diteruskan. Begitu pula sama H2O diteruskan atau pantulkan, N2 diteruskan atau dipantulkan, dan O2 diteruskan atau dipantulkan. Sama halnya seperti itu. Nah, sebelum kalian mengisinya, kalian perlu ketahui bahwasannya gas-gas yang termasuk ke dalam gas rumah kaca itu memiliki karakteristik menyerap panas sinar infrared yang dipancarkan oleh permukaan bumi ataupun panas akibat penyerapan radiasi matahari oleh atmosfer dan panas yang diserap oleh awan. Jadi intinya yang termasuk gas-gas rumah kaca dari molekul-molekul yang ada ini, dia memiliki karakteristik dapat menyerap panas infrared atau dapat pula memantulkannya seperti itu. Nah, setelah kalian selesai nih mengerjakan yang kegiatan 1, kalian kerjakan kegiatan 2 berkaitan dengan kaji literatur. Di sini kalian boleh pakai buku paket IPA, modul, atau internet maupun referensi lainnya. Kalian cari informasi tentang hubungan pemanasan global terhadap perubahan iklim, apa saja dampak perubahan iklim terhadap ekosistem, dan bagaimana upaya untuk menanggulangi pemanasan global.
Nah, kalian cari informasi tersebut dan kalian jawab dan isikan pada tabel 2 terkait dengan solusi-solusi yang telah kalian dapatkan untuk permasalahan yang ada dalam video sebelumnya tadi. Kalian isikan pada kolom ini. Nah, selanjutnya untuk gagasan tertulisnya ya di sini ya. Solusinya itu kan banyak sekali ya. Salah satunya itu memanfaatkan sumber energi listrik alternatif. Di sini kalian diminta untuk membuat gagasan tertulis. Boleh kalian cari referensi di internet ataupun buku ataupun referensi lainnya yang relevan. Kalian tuliskan kira-kira sumber energi alternatif apa yang dapat dikembangkan di daerah Yogyakarta. Kalian isikan pada tabel berikut. Lalu kalian jawab pertanyaan diskusi, ada 2 nomor, dan buatlah kesimpulan dari kegiatan yang telah kalian lakukan sesuai dengan tujuan kegiatannya. Nah, sampai di situ semoga dapat dipahami ya. Dan di sini ada sedikit kalimat, ayo menjadi bagian untuk membantu mengendalikan perubahan iklim. Oke, terima kasih.